Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengenal Engkau Tuhan. Engkau terlebih dulu mengenal kami Tuhan. Engkau memilih kami Tuhan. Bukan kami yang mencari Engkau Tuhan, tapi Engkau yang selalu ada di dalam hati kami. Di dalam kandungan ibu kami, Engkau telah memilih kami Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Yesus, terima kasih. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Dia selalu ingatkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Awal pertobatan saya dulu, saya baru sih dari 2014. Saya tidak mengerti apa-apa tentang perintah amanat agung yang tadi disampaikan pesan Ibu Melda. Itu luar biasa. Jadi saya nggak ngerti karena waktu di gereja pun saya belum pernah dengar untuk Matius 28. Namun seiring waktu, karena saya waktu itu haus lapar, cinta Tuhan. Jadi ketika bertemu dengan siapapun, baik itu teman, saudara apa itu, ada yang mendorong kuat dalam diri itu untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Saya nggak ngerti mengapa demikian. Setiap ketemu selalu ingin memberitakan, padahal saya nggak tahu itu perintah. Ternyata yang mengakibatkan saya bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus itu
Mari kita bersama kita buka di Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Jadi ketika kita menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kita akan menjadi saksi. Walaupun saya sendiri tidak mengerti itu perintah, tidak tahu. Ternyata Roh Kudus ini yang mendorong. Makanya untuk semua penginjil, pemberita, jika ingin memberitakan harus intim, harus dipimpin Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa memberitakan, dan pasti akan takut, bingung bagaimana cara memulai dan sebagainya. Ternyata Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itulah yang akan mendorong. Walaupun saya waktu itu nggak tahu itu perintah, tapi setelah tahu, lebih semangat. Ketika saya tahu itu ternyata dari luar, dari lembaga misi, dari orang-orang misi. Ternyata ini perintah. Nah, terus saya ajak juga di Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi ketika ada Roh Allah padaku, kita didorong pasti dengan senang hati, dengan tulus untuk memberitakan kabar baik. Jadi tanpa Roh Allah mustahil. Walaupun kita tahu, ngerti itu perintah, secara daging ingin, tapi pasti terkendala kalau tidak dipimpin oleh Roh. Jadi kuncinya orang-orang pemberita Injil itu harus dipimpin Roh. Saya izinkan mungkin singkat ya, karena ini udah malam, jadi saya diskon 50%. Singkat padat. Jadi izinkan saya untuk membawakan tema dialog transformasi. Apa itu dialog transformasi? Dialog transformasi itu adalah percakapan atau dialog yang bertujuan untuk mengubah perspektif, perilaku, atau suatu hasil dalam suatu situasi atau hubungan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan menciptakan perubahan positif. Yang simpelnya, bahasa singkatnya, dari pemahaman yang negatif mungkin tentang kekristenan, tentang Yesus, kita ajak menjadi pemahaman yang positif. Karena mereka nggak kenal, nggak sayang, nggak tahu, nggak ngerti, pasti menghujat, pasti benci. Jadi ini dialog transformasi saya menemukan di lapangan. Mungkin ini tidak ada pelajarannya secara di teologi, tapi di lapangan inilah dialog transformasi. Mungkin secara formal tadi dialog transformasi itu, tapi saya terjemahkan di lapangan. Dialog transformasi itu bagaimana kita ini harus memberitakan firman dimanapun, kapanpun, pada siapapun, tapi tentunya berhikmat. Berhikmat di sini berarti Tuhan telah mengurapi, telah memberi kuasa. Tadi itu kan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita sudah diberi kuasa. Terus saya ajak buka juga di Lukas 9 ayat 1. Lukas 9 ayat 1.
Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Kita sudah diutus itu pasti diperlengkapi, diberi tenaga, diberi kuasa oleh Roh Kudus tadi untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, tetap kerajaan Allah atau Yesus sendiri yang diberitakan. Jadi dialog transformasi itu ketika di lapangan, semua tahu kita harus memberitakan firman, tapi bagaimana caranya? Bingung. Makanya saya ketika bicara atau berdialog itu biasanya saya pakai rumus urai di transformasi itu. Urai itu kita bicara umum, naik lagi berlanjut kepada R-nya itu rohani, A-nya itu tentang Allah, bahwa tentang Allah. Ujung-ujungnya tentang Isa, karena saya menjangkau Kedar, jadi saya bahasa kontekstual. Jadi Isa, ujung-ujungnya I-nya Isa, yaitu Yesus. Itu semua tujuannya untuk memberitakan Yesus. Tapi ketika kita bicara dialog transformasi itu seolah-olah tidak disengaja, seolah-olah kita memberitakan itu tidak sengaja. Ketika kita berdialog misalkan dengan teman, pasti umum, pasti tentang dunia. Waduh, katanya, ini saya lihat itu banyak orang sekarang sadis ya. Ketika orang bersalah itu sampai dipukuli, sampai sudah minta ampun terus sampai mati. Nah itu bagaimana hati nuraninya? Nah saya bilang Allah itu kasih. Kasihlah sesama manusia. Nah misalkan ada tertulis, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan menghukum supaya kamu tidak dihukum. Ampuni dia supaya kamu pun diampuni. Ada tertulis. Jadi seolah-olah tidak disengaja tapi firman masuk. Itulah dialog transformasi yang itu dituntun Roh Kudus tentunya. Jadi ketika ngomong apa, bicara dialog apa, itu pasti masuk firman. Nah seperti saya benci dia misalkan. Ada temennya misalkan berbuat salah, saya benci. Terus saya tidak akan memaafkan. Ya tadi kita bisa langsung masuk. Artinya jika kamu tidak memaafkan saudaramu, Bapa pun tidak akan memaafkan. Jadi dialog transformasi itu selalu dari dalam percakapan itu masuk firman. Seolah-olah tidak disengaja. Kalau kita sengaja kan mau dengar Injil, ya, mungkin udah nutup mereka. Atau ayo kita bicara rohani. Jadi mengalir saja. Dari umum kita ikuti, tapi tetap bawa ke rohani. Ujung-ujungnya kepada Yesus, endingnya. Itulah dialog transformasi. Mungkin kalau awalnya saya juga tidak seperti itu. Tapi seiring di lapangan kita praktek itu mengalir sendiri. Jadi setiap percakapan walaupun itu orang-orang dunia membicarakan hal-hal dunia itu. Tapi di sela-sela itu kita pasti ada firman. Atau ini mohon maaf misalkan dia tetangga dengan orang Batak. Di sini ada yang Batak atau Medan. Oh maaf. Jadi teman saya itu kan tetanggaan. Ini orang Batak Kristen. Dia suka ini ya kosipa riba katanya gitu. Nah itu ada tertulis saya bilang. Itu riba itu tidak boleh dilarang. Kan pikir mereka halal bagi orang Kristen riba, minum, kan mereka berpikirnya segitu, seperti itu. Jadi orang Kristen ini hidupnya tidak teratur, tapi kita membawa tadi perubahan positif dari negatif kepada positif, itulah dialog transformasi. Jadi segala sesuatu yang kita bicarakan tujuan utamanya yaitu mengarah kepada Yesus atau Isa untuk mengagungkan Dia. Terus bagaimana caranya berdialog transformasi seperti itu?
kita tentunya harus dipimpin Roh Kudus. Kita buka lagi untuk Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, tentunya orang-orang tadi, pemberita-pemberita, penjala-penjala manusia harus dipimpin Roh Kudus. Bagaimana caranya? Intim dengan Tuhan. Kalau tidak hanya memakai kepintaran atau kekuatan diri itu, pada saatnya pasti akan grogi. Pada saatnya pasti akan buntu apa yang harus disampaikan. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus itu mengalir. Jadi ketika ditanya yang sulit pun, saya pernah dicoba ditanya yang sulit pun kita bisa jawab. Seperti misalkan, bagaimana Tuhannya orang Kristen? Kok mati, kok disalib, kok tak berdaya gitu. Padahal Tuhan itu dalam agama saya Islam, sifat Tuhan itu katanya tidak mati sedetik pun. Tidak kawin mengawinkan, kan dianggapnya Yesus itu hasil kawin karena beranak. Nah, itu kita dengan mudah bisa menjawab semuanya itu. Jadi itulah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, memberitakan Injil itu adalah suatu kewajiban, bukan pilihan. Tanpa kecuali, ya mungkin sudah tidak asing ya perintah amanat agung di Matius 28 ayat 19-20, tadi Lukas 1 ayat 2, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya dan memberi tenaga, memberi kuasa untuk memberitakan, sembuhkan orang sakit, usirlah setan. Artinya kita sudah diperlengkapi. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita menyembuhkan. Jadi saya lebih senang ketika ketemu orang yang bermasalah. Ketika saya memuji, menyembah, saya diperlihatkan teman yang sudah nggak ketemu 4 tahun, 5 tahun. Nah, ketika saya datangi, saya nurut, itu pasti ada masalah. Entah dia dalam kuasa kegelapan atau sakit penyakit, dia udah ke ustadz, ke kiai, ke dukun, ke dokter nggak sakit. Terus saya tantang, mau sembuh. Dia tahu saya pengikut Isa atau pengikut Yesus. Karena Yesus itu tabib ajaib, sang penyembuh. Akhirnya mau didoakan dan sembuh. Dan istrinya dalam kuasa kegelapan, kita lepaskan, manifestasi, langsung lepas, bertobat satu keluarga. Nah, itu kalau instan. Tapi kalau yang baik-baik tadi harus dialog transformasi, harus kesabaran dan sebagainya. Jadi macam-macam di lapangan itu, tidak semua sama, tapi kita diperlengkapi. Dan selain tadi kita diperlengkapi Roh Kudus, tentunya kita harus rendah hati, harus mau belajar atau dilatih tentang misi. Karena untuk praktek di lapangan itu, ngapa sekolah formal untuk ini tuh nggak ada. Tapi kita juga bisa dipadukan. Mungkin salah satu tadi untuk pedoman 1. Pedoman 1 itu kan singkat, kita 15 menit. Dari mulai Adam, Hawa, terus Nuh, Musa menceritakan tentang nubuatan Yesus. Ujung-ujungnya Yesus sang juru selamat. Atau untuk kontekstual itu, saya biasa kontekstual bisa dari Al-Quran dulu yang tentang Isa. Nah, itu saya belajar, harus mau dilatih. Dan Tuhan juga menyuruh di Matius 11 ayat 29, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, belajarlah padaku, aku rendah hati, aku lemah lembut. Jadi kita harus rendah hati, lemah lembut. Walaupun misalkan sudah sekolah S1, S2, tapi tetap harus rendah hati untuk terus menerima menerima pengajaran yang baru untuk bisa praktek di lapangan. Yesus saja rendah hati, lemah lembut. Marilah padaku, belajarlah padaku untuk rendah hati dan lemah lembut. Mungkin itu ya, saya nggak panjang-panjang karena ini waktu. Sebetulnya ini kalau sesi saya harus 5 sesi ini. Kalau diurai secara detail. Tapi kita situasi, puji Tuhan sudah setia hamba-hambanya, masih semangat jam segini, luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati. Cuman saya di akhir ingin menyanyikan lagu pujian. Bolehkah sebagai penutup? Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Karena semua kekuatan dari Yesus, bukan diri sendiri, bukan kehebatan dan kepintaran. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Tuhan Yesus memulihkan hidup saya, saudara semuanya. Karena Roh-Mu menyala